Setiap orang ketika ketemu dan ditanya apa kabar, pasti kita akan luar biasa, betul? Padahal kan mungkin banyak orang gak tahu kalau kita juga mengalami struggle, betul ya? Tapi kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin? Saya sedikit mau bersaksi dan just wanna say thank you, especially untuk GSJS Pakuwon, Pastor Michael, dan Pastor Selin ya. Jadi beberapa waktu lalu, kalau Bapak Ibu teman saya, my friend Della, yang kemarin pelayanan di sini, dan setelah selesai pelayanan, mungkin Pastor Michael pernah share di doa pagi, habis pelayanan, dan kemudian turun di situ dan jatuh dan patah. Itu udah berdoa nggak patah, tetap patah loh saudara. Sometimes Tuhan izinkan ya. Tapi yang sangat luar biasa, saya ngelihat penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa. Yang langsung dirawat besoknya dan dioperasi. Dan dari hati yang paling dalam, terima kasih buat Pastor Michael yang begitu care dan membayar semua tagihan yang bukan nilainya kecil. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Thank you Bu Ira, thank you. All the team, you are amazing. Saudara, kadang kita sudah ikut Tuhan pun tetap kadang ada hal-hal yang sulit yang kita mesti lewati. Dan teman saya pada saat itu dia juga, papanya waktu dia sebelum kesini papanya juga patah di bagian tulang ekor. Jadi lagi dirawat, can you imagine? Tetapi yang luar biasa waktu dokter bilang bisa rest itu kemungkinan itu bisa 3 bulan. Ya 6 bulan baru mulai pulih. Tapi saudara, kami pulang dari tempat ini. Dan kemudian apa yang terjadi? 6 hari dari jadwal operasi. Setelah operasi. Dan kemudian teman saya udah bisa main keyboard kembali. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ada di medan, Pak. Di medan perang. Tidak ada orang yang tidak bertanding dan kemudian dia angkat panji kemenangan. Setuju, boleh katakan amin. Hanya orang yang pernah ada di medan. Di medan perang. Kemudian one day setelah dia berperang, dia akan angkat panji kemenangan. Kenapa? Karena dia selesai, Pak. Dia menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu pernah nonton Olimpiade, PON atau yang lain, kita akan lihat orang-orang yang hebat yang kemudian bertanding di lapangan, bukan yang orang baru kemarin dia angkat raket, dia latih sebelum dia maju, enggak. Bahkan ada orang-orang yang dia rela makan diatur, tidur diatur, latihan dengan latihan yang sangat keras supaya nanti dia dipersiapkan untuk ada di medan pertandingan nanti. Kekristenan, Alkitab selalu mencatat, kalau Anda baca, Paulus suka bilang bahwa kita ini mesti berjuang. Setuju, boleh katakan amin. Kita mesti fight on. Kita mesti ada di medan pertempuran. Ada orang berkata, oh ya, saya ini umat pemenang, tapi kita tidak pernah berperang. Tidak mungkin. Setuju, boleh katakan amin. Hanya orang yang kemudian ada di medan perang, di tempat pertandingan, yang kemudian ini bunyi, yang kemudian dia akan mengangkat panji suatu waktu. Setuju, boleh katakan amin. Saya rindu kita baca satu firman Tuhan. Apa Tuhan bilang tentang kita? Alkitab mencatat Roma 8 ayat 37. Di situ dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara,
You are more than a winner. Lebih dari itu. Bukan hanya sekedar yang angkat panji, yang teriak. Saudara kalau pernah nonton waktu PON, ada banyak orang sampai nyanyi lagu dalam nama Yesus karena melihat ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ada kuasa dalam darahnya. Saudara, PON yang ada di Jayapura, ya di Papua, sampai orang yang senangnya melihat ada anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang Indonesia mengukir sejarah. Mereka saking tidak bisa tahan, mereka nyanyi, mereka lompat. Itu orang yang ada di luar area lapangan, Bapak Ibu Saudara. Mereka saja begitu luar biasa excited, bangga. Mereka nggak berlatih, mereka nggak diet, mereka nggak jaga makan, mereka hanya menonton dan mereka kagum dengan orang-orang yang bertanding di sana. Anda dan saya adalah orang-orang yang di dalam sana, Pak Ibu. Setuju, boleh katakan amin. Ada banyak pilihan ketika ada banyak yang datang dalam hidup kita. Kita bisa menang, kita bisa juga kalah, ya kan? Itu keputusan dari kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Kita bukan hanya menang, kita lebih dari pemenang, Pak. Tapi kita harus bertanding, kita harus ada di sana. Setuju, boleh katakan amin. Ketika saya menonton suatu coach, pelatih basket, dan ketika ada orang-orang di sana yang anak-anak buahnya sedang berlatih, saudara tahu, dia sampai di pinggir lapangan, dia teriak, dia membungkuk, dia pengen untuk melihat supaya orang anak buahnya itu menang, Bapak Ibu. Yesus terlebih rindu melihat Anda dan saya menang. Yang setuju boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak pernah ingin melihat Anda kalah. Amin. Dia tidak tepuk tangan ketika Anda kalah. No. Dia tidak pernah menulis cerita-cerita tentang ketika Anda kalah. Dia hanya ingin menulis cerita ketika engkau hampir menyerah dan kemudian engkau shout it on. Engkau memuji Tuhan, engkau berteriak dan engkau mengalami kemenangan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditakdirkan untuk menang. Kita tidak ditakdirkan cuma maju ke pertandingan dan kemudian terserah Tuhan. Bapak Ibu, orang yang menang, ada momen, Bu, banyak air mata, banyak persiapannya, banyak jerih lelahnya, banyak yang dikorbankannya. Nah, kadang kita suka melihat, mungkin kita masih ada di momen yang menuju udah dikit lagi, Bu, menang. Tapi kita belum nyampe di situ, baru mau menang atas setiap kesulitan. Tapi kemudian kita suka pikir, oh ya udah, karena saya udah nggak usah lagi, kayak saya udah nggak kuat. Padahal tinggal dikit lagi, saudara. Ada satu kuat yang bilang seperti ini, yang bilang bahwa kadang-kadang orang Kristen itu dia menyerah malam ini, dan kemudian padahal besok Tuhan sudah kasih kemenangan yang luar biasa. Artinya jangan sampai kita miss. Setuju boleh katakan amin. Katakan kiri kanan, kamu pemenang, kamu luar biasa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Biasanya ketika kita sedang berperang, kita sedang bertanding, biasanya ada beberapa pilihan. Kita bisa pakai based on our feeling, perasaan kita, Bu, iya kan? Perasaan kita ini bisa berubah.
Hari ini kita memuji Tuhan, begitu keluar kita menghadapi badai, atau menghadapi tantangan, atau menghadapi kesulitan, kita bisa down, kita bisa at the same time, kita bisa drop sekali. Sebab itu Tuhan tidak pernah mengajar anak-anaknya untuk tinggal dan hidup dengan perasaan. Righteous shall live by faith. Orang benar itu hidup dengan apa, saudara? Hidup bukan dengan perasaan. Orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar itu tidak terintimidasi dan kemudian mengikuti perasaan yang ada. Setuju, boleh katakan amin. Orang benar, yes, adalah orang yang mengalahkan semua perasaannya dan dia taruh iman di atasnya. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya ada banyak pilihan dalam hidup kita. Ketika ada kesulitan datang di tengah keluarga, Anda bisa pakai perasaan dan bilang bye. Tapi kalau Tuhan mau Anda berjuang, maju Pak, maju. Karena besok sudah ada kemenangan. Yang setuju boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Kalau Anda hidup dengan perasaan, perasaan itu mudah berubah. Hari ini senang, besok bisa nangis. Tapi iman artinya fokus melihat kepada apa yang Tuhan mau. Iman itu adalah melihat sesuatu yang belum kelihatan, tapi saya percaya dengan iman. Itu kata firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, jangan tinggal dan hidup berdasarkan dengan perasaan. Perasaan diberikan supaya kita juga boleh mengalami. Ketika kita mengalami rasa tidak mampu, Yesus akan bisa menolong kita. Setuju boleh katakan amin. Kalau kita tinggal di dalam perasaan, ada banyak keluarga dia ingin bercerai karena dia pakai perasaan. Tidak pernah ada, saudara mau keliling kemana, suami istri adalah dua kekuatan yang luar biasa seharusnya. Tetapi kita berbeda. Setuju boleh katakan amin. Ketika suami kita tidak menghargainya, tidak respect kepada dia, itu sangat berbahaya. Karena suami itu ada otoritas. Kalau Anda tidak bilang, nggak bilang kamu nggak ganteng, nggak ada masalah. Pria itu nggak terlalu ada urusan dengan main perasaan. Tapi ketika seorang pria dia direndahkan, tidak bisa mencukupi kebutuhan istri ataupun direndahkan, itu sangat berbahaya karena pride-nya pria ada di sana. Karena suami, sebab itu firman Allah berkata istri itu harus respect, harus hormati. Sedangkan wanita biasanya kita main dengan perasaan. Ketika dia nggak puji kita, kita ngerasa kayaknya kok dia nggak perhatiin. Kita ngobrol sama dia, kemudian dianya cuman main handphone. Oh gitu bisa api mudah meledak gitu saudara. Apalagi habis masak capek, bener nggak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya percaya sekali bahwa kalau kita hidup dengan perasaan, kita akan banyak mengalami benturan. Ketika di tengah perusahaan Anda mengambil keputusan berdasarkan perasaan, pasti akan ada miss banyaknya di sana. Karena perasaan itu tidak mewakili apa yang Tuhan mau. Alkitab selalu mencatat bahwa the righteous shall live. Orang benar itu akan hidup dengan iman. Mungkin ada yang bertanya secara sederhana, iman itu apa sih sebenarnya kenyataannya? Bapak Ibu, ketika dokter memvonis, kita boleh ke dokter, boleh dong. Ada orang yang bilang begini, oh kenapa kamu ke dokter? Bukankah Tuhan sudah sembuhkan? Waktu saya berobat ke dokter, saudara, ketika dokter vonis saya, karena kondisi memburuk, banyak yang hujat, katanya anak Tuhan. Saudara, dokter tidak ada yang salah. Setuju boleh katakan amin? Tetapi ketika engkau sedang berobat dalam perjalanan, kemudian Tuhan intervensi. Setuju boleh katakan amin? Dokter bilang tidak mungkin, mujizat masih
bisa terjadi. Setuju? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, iman itu sederhananya ketika engkau mengalami sesuatu, belum punya apa-apa, nggak lihat apa-apa, tapi engkau percaya kepada Tuhan. Nggak kelihatan, aku percaya kepada Tuhan. Nggak lihat apa-apa, aku percaya kepada Tuhan. Itu iman, Bu. Kita boleh minta nggak? Boleh. Kerinduan kita didengar oleh Tuhan nggak? Didengar. Bapak Ibu, dalam Mazmur 37 dia bilang, saat kita tinggal di dalam Tuhan dan berserah, Alkitab mencatat apa yang kita mau, apa yang kita rindukan, dia bilang boleh cerita kepada Tuhan. Artinya kita boleh datang dan bilang sama Tuhan. Bagian Tuhan menjawab seperti apa, itu bagiannya Tuhan. Ada satu lagu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Amin. Saat menangis, saat bersyukur, Tuhan berkati. He knows everything. Apa yang kita lakukan supaya kita menang? Sabar ketika masih di tempat persiapan. Amin. Ketika masih Tuhan kasih momen kita lagi siap-siap untuk bertanding, tapi kita tidak boleh undur dari pertandingan. Suci boleh katakan amin. Maju, maju. Kita nggak tahu ketika kita step up, kita maju, mujizat terjadi saat itu juga. Suci boleh katakan amin. Kita nggak tahu ketika Anda maju dan tidak undur, ternyata ada kemenangan yang luar biasa terjadi. Suci boleh katakan amin. Ada seorang datang kepada saya, dia nangis dan dia katakan suaminya kena cancer. Saudara, banyak banget loh, saya sampai aduh Tuhan, kita kurang bersyukur apa loh Bapak Ibu yang sehat hari ini. Suci boleh katakan amin. Datang dengan bercucuran air mata, takut-takut. Tapi saya bilang, Pak, Ibu, maju. Kita nggak tahu bagian Tuhan jawab nanti besok, kita nggak pernah tahu. Amin. Bagian Ibu saya bilang maju, Bu. Dengan iman Tuhan sudah tolong. Hasilnya sudah pulih. Tidak ada penyebaran, semuanya clear. Saudara, dia bercucuran air mata, bercucuran air mata. Di saat yang bersamaan dia ditipu MM-an. Saudara, it's not easy. Tapi saya bilang, Bu, kadang-kadang kita nggak pernah tahu kita ini saat lagi di persiapan. Ibu lagi kayak orang mau berperang, mau bertanding, ini lagi jerih lelah, lagi capek-capeknya. Tapi nanti ketika ibu sampai di titik di mana ibu melihat bahwa Tuhan sendiri yang beri kemenangan, Tuhan sendiri yang bekerja ketika waktunya tiba, ibu akan lihat, ibu akan angkat panji, ibu akan memberikan pujian yang dahsyat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak ditakdirkan untuk kalah. Yang setuju boleh katakan amin. Anda dan saya tidak pernah ditakdirkan untuk kalah. Kita ditakdirkan untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan, maju. Jangan pernah ada keputusan untuk undur. Jangan pernah ada keputusan untuk bahkan diam di tempat. Yang kita perlu lakukan, maju. Engkau ada di medan perang, Tuhan akan beri kemenangan yang luar biasa. Ada satu ayat yang saya rindu kita baca. Ada satu kisah Daud.
Dia tidak peduli masa depan dia seperti apa. Dia tidak peduli kalau dia mengikut Tuhan nanti endingnya seperti apa. Tapi yang dia tahu di masa-masa persiapan itu ada latihan-latihan yang mahal harganya. Setuju boleh katakan amin. Ketika dia hanya ketemu dengan 2-3 ekor kambing domba, ketika dia hanya ada di padang yang sepi, padang yang tidak banyak orang, Bapak Ibu, Anda lihat Daud itu sudah dilatih dari masih 2-3 ekor kambing domba. Ketika dia ketemu Saul dan Saul tanya kepada dia, kamu anak kemarin, kamu bisa ketemu dengan Goliat yang tinggi, besar, yang ketika suaranya didengar semua orang yang ada di sana lari ketakutan, saudara. Tapi apa Daud bilang? Bapak Ibu Saudara, dia bilang aku sudah terbiasa. 1 Samuel 17 ayat 35 bahkan 45 sampai 46. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan menjadi seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu, Anda lihat Daud, dia tidak tinggal di dalam rasa gagalnya, karena Daud adalah orang yang dieliminasi. Daud adalah orang yang tidak dihitung. Daud adalah orang yang tidak masuk bilangan. Ada di tempat ini, engkau nggak masuk bilangan ketika ada promosi, jangan takut. Biarkan Tuhan yang bekerja pada waktunya. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada di tempat ini, rasanya kesempatan-kesempatan selalu lewat. Kesempatan-kesempatan tidak berpihak kepada Bapak Ibu Saudara. Anda melihat yang lain dibukakan jalan, kok aku belum. Yang lain diangkat, yang lain dipromosikan, kok aku sudah lama ikut Tuhan, udah doa, baca firman, udah puasa, udah melakukan apa aja, udah melayani all. Kok aku begini-begini terus. Bapak Ibu, kadang Anda sedang di momen hanya 2-3 ekor kambing domba, dan tidak ada orang yang tepuk tangan, no one cheering you up. Tidak ada orang yang mungkin kasih semangat luar biasa. Tapi Anda sedang dilatih menghadapi beruang, menghadapi singa. Dan itu adalah momen kemenangan sebelum Daud menjadi raja. Setuju boleh katakan amin. Jadi jangan, don't stay. Jangan tinggal di dalam kegagalan kita. Jangan tinggal di dalam ketika kita bukan siapa-siapa. Jangan tinggal di situ. Kalau tidak ada beruang, tidak ada singa yang datang, yang dilatih, Tuhan izinkan untuk Daud latihan di sana, dia tidak mungkin bisa mengalahkan setiap peperangan-peperangan yang ada. Alkitab mencatat kemanapun Daud pergi, dia selalu menang. Latihannya di mana? Waktu di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat sunyi. Hidup ini suatu latihan. Setuju boleh katakan amin. Hidup ini every day Anda bisa memilih Anda mundur atau maju. Every day kita bisa pilih, kita mau menang atau kita mau kalah. Semua pilihan di tangan kita. Tapi saya percaya ketika engkau maju seperti Daud, ketika engkau berjalan dan bilang, Tuhan, aku percaya bahwa kemenangan itu sudah diberikan. Bapak Ibu, apa lihat Daud bilang, dan orang asing itu, Goliat, akan menjadi seperti salah satu dari binatang yang sudah aku pernah ketemu dan aku kalahkan. Saudara lihat itu apa? Itu perkataan iman dia. Setuju boleh katakan amin. Ketika belum ada jalan, Bapak Ibu maju. Ketika belum terbuka jalan, Bapak Ibu bilang,
Aku percaya jalanku sudah terbuka. Aku percaya kemenangan telah diberikan. Itu namanya iman yang belum kelihatan, tapi Anda percaya. Yang setuju boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu Saudara, belum terjadi apa-apa, Anda sedang membangun karir, Anda sedang membangun keluarga yang mungkin bahkan diambang perceraian. Miliki iman. Setuju boleh katakan amin. Miliki iman bahwa Tuhan sedang bekerja di belakang layar. Sudah kasih sorak-sorai supaya kita maju. Bagian kita, aminkan setiap janji Allah. Aminkan bahwa aku lebih dari pemenang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, tentara Amerika kalau mereka berperang, mereka nyanyi glory glory haleluya. Lagu itu dinyanyikan ketika mereka belum dinyatakan menang. Mereka sudah menyanyikan lagu tersebut. Mereka yakin bahwa kemenangan sudah menjadi bagian mereka. Lagu depannya bilang seperti ini. My eyes has seen the glory of the coming of the Lord. Bapak Ibu, dia bilang mataku sudah memandang kemenangan itu. Amin. Belum ada kemenangan, yakin dan bertindak maju di atas janji Tuhan. Karena kita ditakdirkan lebih dari pemenang. Amin, Bapak Ibu. Ada banyak kali dalam hidup saya, rasanya kalau udah mau bye-bye ya. Rasanya kalau udah mau menyerah, aduh kayaknya give up Tuhan. Tapi Tuhan selalu bilang, jangan salah. Besok mungkin kemenangan sudah ada. Amin. Besok kamu sudah angkat panji. Besok kamu sudah lihat pertolonganku. Besok mujizat sudah terjadi. Besok sudah ada jalan keluar. Itu yang membuat saya tidak menyerah. Dan saya kembali bilang, Tuhan, saya tidak dinyatakan kalah. Saya belum lihat kemenangan hari ini, tapi saya percaya bahwa kemenangan sudah diberikan. Saya sudah menerimanya. Yang setuju boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, Bapak Ibu. Anda lebih daripada pemenang. Boleh lihat kiri kanan, boleh bilang kamu lebih dari pemenang. Amin. Karena Dia berikan kemenangan, tidak pernah memandang orang, tidak pernah. Dia hanya memberikan kepada 1-2 orang saja. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat kita perlu lakukan, nyatakan setiap hari bahwa aku lebih daripada pemenang. Amin. Ketika ada hal yang buruk terjadi, Bu, bilang enggak, saya mau responnya, saya harus menang. Kalau saya responnya salah, artinya saya kalah. Betul Bapak Ibu? Kalau engkau salah berespon, bisa salah. Saya lihat banyak sekali orang yang hari-hari, saudara baca yang berita di Bandung, orang bercerai itu seperti antrian mau dapat lotre. Saudara. Dan hari-hari ini orang Kristen, mereka tidak peduli mau bercerai, yang penting saya tetap cinta Tuhan. Bapak Ibu, kalau boleh diusahakan, jangan tinggal dengan perasaan. Amin. Setuju boleh katakan amin. Suatu waktu dalam sebuah acara pernikahan, ada seorang yang pegang kameramen. Dia sudah ingin bercerai. Bapak Ibu. Dan kemudian dalam ibadah itu dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Shaking, saudara. Dia pegang kamera, shaking. Setelah habis ibadah dia bilang, Bu, saya nggak jadi bercerai. Saya bilang, kenapa? Karena saya ternyata mesti punya iman. Rumah tangga itu tidak 1 hari 2 hari. Saya harus menang. Saya tidak akan bercerai.
Saya bilang resikonya apa? So many things, Bu. Badai datang silih berganti. Tapi dia bilang, saya akan tetap pegang janji Tuhan. Bahwa firman Allah berkata bahwa saya ini adalah orang yang memang harus bertanding. Setuju? Boleh katakan amin. Tuhan bilang apa? Berjuanglah masuk kepada pintu yang sempit. Tidak banyak orang yang ada di sana yang mau maju, Bapak Ibu Saudara. Bertanding itu susah, Saudara. Bertanding itu butuh energi. Bertanding itu butuh sacrifice. Maju dalam Tuhan itu butuh banyak hal yang kita harus perjuangkan. Tapi perjuangan Anda dan saya tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika engkau berjuang untuk keluargamu, engkau akan melihat nanti anak cucumu bangga melihat orang tua yang fight, yang tidak menyerah, yang tidak hanya menangisi pintu yang tertutup. Setuju boleh katakan amin. Orang yang menikah tidak tinggal cuman setiap hari pakai perasaan. Bapak Ibu Saudara, Anda lihat ke depan, Anda lihat masa depan anak-anak. Anda jangan sampai membuat merampas kebahagiaan anak-anak. Hari ini kita boleh, oh ya oke, aku kuat, aku bisa pisah, yang penting aku cinta Tuhan. Saudara, Anda tidak pernah melihat bahwa anak-anak yang akan menjadi korban kehilangan, dirampas kebahagiaannya. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada, saudara. Tapi kita harus melihat bahwa ada kekuatan yang menyatukan kita. Kita akan melihat rencana Allah apa di balik kekuatan dari sebuah keluarga. Anda akan melihat 5-10 tahun ke depan anak-anak Anda menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, karena ada orang tua yang berjuang di belakang layar. Jerih lelah, tidak pernah sia-sia, yang sulit sekali. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang sedang bangun usaha, rasanya mau menyerah. Kalau ikut perasaan kayaknya tidak ada harapan. Tapi firman Allah bilang kita sedang di momen dipersiapkan untuk menang. Jadi ada taburan, ada jerih lelah, ada capek-capeknya. Bangun lagi, miliki iman, miliki kepercayaan bahwa akan datang waktunya setiap doa, kerinduan kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Dan one day engkau akan melihat Tuhan membuka pintu yang tidak ada orang yang dapat menutupnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada di antara saudara yang jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam semua keterbatasan. Ada engkau yang sudah ikut Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, tapi Anda tetap tinggal di dalam dosa. Anda tetap hidup di dalam dosa, tidak punya kekuatan untuk bangkit hari ini. Biarkan Tuhan memberikan kekuatan, dan Anda akan bangkit dan melihat Anda bisa dilepaskan, bisa mengalami kekuatan daripada Tuhan, dan pasti akan mengalami kemenangan yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau ada di antara kita yang ingin menyerah, ingat baik, kemenangan sudah dekat. Amin. Kalau ada di antara kita yang ingin menyelesaikan pertandingan itu lebih cepat, tapi kadang-kadang Tuhan masih mengizinkan lagi maju, karena tidak pernah ada kata sia-sia di dalam sebuah pertandingan. Tidak pernah jerih lelah kita. Paulus bilang apa? Tidak pernah sia-sia. Kalau tidak pernah sia-sia, berarti dia hitung semuanya. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau pengiringan Anda kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, sekecil apapun yang Anda perjuangkan untuk satu kemenangan, semua ada catatannya di surga. Setuju boleh katakan amin. Dan Alkitab mencatat dia tahu memberi upah kepada orang yang mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, perjalanan saya panjang mengikut Tuhan. Tadi saya share di Tunjungan bagaimana masa kecil saya yang tidak mudah. Tapi saya tidak berhenti di sana. Saya menjawab panggilan Tuhan, dan hari ini saya ada. Saya melewati rintangan-rintangan yang begitu sangat tidak mudah.
begitu sangat tidak mudah. Dan hari ini saya masih melihat ada tangan yang tidak kelihatan, yang selalu memberi kekuatan supaya saya tetap maju dan tidak undur. Saudara, pilihan untuk kita maju, jangan undur. Ibu, masalah boleh datang silih berganti, tapi ketika engkau maju, engkau akan melihat Tuhan beri kemenangan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, bagimu Tuhan pakailah Tuhan genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, bagimu Tuhan seluruh, amin. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, bagimu Tuhan, amin. Pakailah genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu yang rindu, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidup kami. Kami percaya bahwa tidak ada orang yang kalah di tempat ini. Tidak ada orang yang kalah di tengah keluarga demi keluarga yang ada. Amin. Kami mau mendedikasikan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Amin. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Amin. Bagimu Tuhan genapi sampai bumi dari tempat ini. Kami yang hadir, ada keluarga demi keluarga, atau ada anak-anak muda yang nanti juga one day akan berumah tangga. Kami janji Tuhan, kami tidak akan undur. Kami akan maju bertanding
Dan kami akan melihat ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah membiarkan ketika Dia sudah pimpin Anda sejauh ini. Dia tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Setuju, boleh katakan amin. Dia tahu persis apa yang Dia sedang kerjakan. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda sedang ada di persiapan, nggak kelihatan apa-apa. Di momen-momen Anda berjuang, sudah cinta Tuhan, sudah berusaha, tapi belum lihat apa-apa. Mari terus berjuang, fight on, maju. Karena kita nggak tahu sebentar, 1 jam lagi atau besok kemenangan. Anda akan angkat panji yang luar biasa, melihat Tuhan buka jalan, melihat Tuhan bekerja, melihat mujizat terjadi, melihat keluargamu dipulihkan, melihat usahamu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau itu doa saudara bersama dengan kami di tempat ini, dari tempat Anda duduk, dari tempat Anda berdiri, mari angkat tanganmu. Amin. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya ralabaya shandarata kaya ralabaya shandarata kaya ralabaya kiaralabaya shandarata kaya ralabaya. Mari angkat tanganmu tinggi. Anda yang sedang berjuang, maju. Jangan tinggal dan hidup dengan perasaan. Pandang Yesus. Engkau akan melihat apa yang tidak engkau pikirkan, yang belum kelihatan menjadi kelihatan. Karena iman adalah percaya sesuatu yang Anda belum lihat, tapi Anda fokus, Anda percaya bahwa akan datang waktunya kemenangan itu. Musim daripada Anda angkat panji yang luar biasa. Shandarata kaya ralabaya shanda. Kami berdoa setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, ada kemenangan di kemah orang benar. Shandarata kaya. Kami menolak setiap perpecahan, setiap kuasa jahat yang akan menghancurkan setiap kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Bapa, hamba berdoa di tempat ini, ada keluarga-keluarga yang luar biasa, yang melewati perjuangan yang berat, tapi kami akan melihat ada anak-anak yang luar biasa nanti yang akan bangga. Orang tuanya mencintai Tuhan, amen, tidak menyerah atas keadaan, dan membesarkan dengan bangga anak-anak mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya ralabaya shandarata kaya ralabaya shandarata kaya. Hamba berdoa, kalau ada di tempat ini yang single parents, Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Trust me. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang sudah terlanjur mengalami badai yang sulit. Anda tidak mampu untuk mempertahankan kabar baik. Dia tidak pernah meninggalkan. Ada di tempat ini ibu-ibu yang mungkin Anda single parents. Anda berjuang untuk anak sendiri. Anda berjuang untuk usaha sendiri. Anda tidak perlu angkat tangan, tapi taruh tangan Anda nanti. Tuhan yang tahu. Bapak Ibu, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Kadang single parents suka merasa tidak layak. Saya ketemu dengan teman, dia ditinggal oleh suaminya, nikah 4 kali. Dan ketika dia datang ke gereja, dia merasa tidak layak. Dia merasa rencana Tuhan gagal. Saya bilang, Bu, fokus dengan anak, bangun karir, cinta Tuhan. Bagian Tuhan menjawab pulang nanti, bukan urusan ibu. Bagian ibu mengampuni, tapi ibu layak dipakai oleh Tuhan. Ibu layak mengalami berkat yang daripada Tuhan. Ada di tempat ini
Anak-anak yang orang tuamu tidak lengkap, orang tuamu tidak utuh, orang tuamu tidak bersama, orang tuamu sepertinya gagal bertanding di waktu yang lalu. Jangan kecil hati, biarkan Yesus yang pimpin hari esokmu. Engkau akan melihat tangan Allah tidak hanya untuk 1-2 orang. Yang setuju boleh katakan amin. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Shandarata kaya ralabaya shanda. Engkau yang mau berkata, aku pasti maju, aku maju dan aku pasti menang. Dari tempat ini hamba berdoa, kuasa Allah mengalir, urapan kemenangan yang dahsyat itu tercurah di tengah-tengah kami. Kami patahkan setiap keinginan untuk menyerah. Go in Jesus mighty name. Tapi kami berdoa, ada roh kemenangan yang tercurah di tengah-tengah kami. Kami akan bangkit, kami tidak menunduk, kami mengangkat wajah karena ada kekuatan daripada Tuhan. Kami akan melihat kemenangan yang luar biasa, dan kami akan angkat panji kemenangan, karena Yesus sudah memberikan kepada kami more than a winner, lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. We give you praise, we give you praise, we give you praise in Jesus mighty name. Boleh kita nyanyi lagu Glory Glory Haleluya untuk menutupnya. Amin. Kita akan angkat tangan kita tinggi. Anak-anak yang sedang berdoa, orang tua yang sedang menunggu kesembuhan terjadi, keluarga demi keluarga yang sedang bergumul banyak hal, kita angkat panji dari tempat ini dan imani Tuhan sudah berikan kemenangan yang dahsyat. Setuju boleh katakan amin. Sama-sama boleh tinggi-tinggi. Glory, glory.